Shalom, selamat pagi kembali ya. Dalam santapan rohani pagi bersama dengan si Tuan Nurhaida Sitorus. Ya, seperti biasa setiap hari kita mendengar firman Tuhan lewat santapan rohani ini. Saya yakin dan percaya lewat santapan rohani ini semakin banyak dilawat oleh Tuhan, semakin banyak tahu tentang firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama dan kita boleh bersaksi ya. Nanti boleh Bapak Ibu Saudara DM saya atau komen saya mau buat saksian dan kirim lewat WA saya akan bacakan kesaksian Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami mau mendengarkan santapan rohani pagi lewat hamba-Mu si Tuan Nurhaida. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkannya, semakin banyak dilawat oleh firman Tuhan ini, oleh pembintaan Tuhan ini. Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan urapi secara khusus dan luar biasa. Engkau sendiri yang berkuasa, yang bekerja dari awal pertengahan hingga selesainya acara ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, selamat pagi semuanya ya. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan lewat santapan rohani dengan saya sendiri si Tuan Nurhaida. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan, berkat dan kutuk, konsekuensi dari pilihan Bapak Ibu Saudara. Temanya setiap keputusan menentukan masa depan kita ya. Kunci ayat utama firman Tuhan ini Ulangan 30 ayat 19. Boleh dibaca Bapak Ibu di rumah lebih jelasnya. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, Ulangan 28 ayat 15 ya. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini adalah tentang pilihan demi pilihan. Ya. Setiap hari kita memilih taat atau tidak taat, jujur atau kompromi, dekat dengan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Dan seiring kita tidak sadar, setiap pilihan membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memaksa manusia, saudara yang kasih, tetapi Tuhan memberi kita pilihan. Ulangan 30 ayat 19 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan. Tuhan memberi pilihan, bukan paksaan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Artinya kita bebas memilih, tetapi tidak bebas dari akibatnya. Tuhan berkata pilihlah kehidupan. Namun banyak orang tahu yang benar tetapi tetap memilih yang salah. Ketaatan mendatangkan berkat bagi kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkat bukan kebetulan, berkat adalah hasil dari ketaatan kita. Berkat itu meliputi hidup yang dipelihara Tuhan, damai sejahtera, pertolongan Tuhan, keluarga yang diberkati. Orang yang taat tidak berarti tanpa masalah, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan. Sekalipun kita punya masalah, punya problema, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ulangan 28 ayat 15. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, segala kutuk ini akan datang kepadamu. Sadis banget ya. Akibat ketidaktaatan kita itu hidup penuh dengan kekacauan, kehilangan damai sejahtera, jauh dari Tuhan, menuai akibat dosa. Banyak orang menyalahkan Tuhan, padahal itu hasil dari pilihan sendiri. Seringkali manusia salah dalam memilih. Kenapa manusia memilih yang salah? Karena mengikuti keinginan daging, karena tekanan lingkungan, karena tergoda oleh dosa. Seperti Adam dan Hawa, mereka tahu perintah Tuhan tetapi telah memilih dan melanggarnya, dan akibatnya kehilangan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kasih Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita.
Walaupun manusia sering memilih yang salah, Tuhan tetap memberi kesempatan untuk kembali bertobat. Tuhan tidak menutup pintu, selalu ada jalan untuk berubah. Hari ini Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Hari ini kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita sedang hidup dalam ketaatan atau sedang berjalan dalam pilihan yang salah? Ingat, keputusan kecil hari ini menentukan masa depan Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah kesempatan tinggalkan dosa, tinggalkan kompromi, pilih hidup benar. Ya, katakan dalam hati, saya memilih hidup dalam Tuhan. Saudara yang kasih, ketika saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan Bapak Ibu memberikan saya satu pilihan. Ketika saya punya warung waktu itu, ini lapo ya. Ketika suami saya berkata, gak usahlah kau buka warung lagi, capek. Itulah alasannya. Tetapi setelah kesini, saya mengerti panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Iya. Karena apa? Ketika saya warung, saya sangat sibuk mulai pagi. Jam 4 pagi harus bangun, berdoa sampai jam 5. Jam 5 masak, buat sarapan pagi buat orang-orang kerja. Habis itu kami belanja ke pasar, antar anak-anak sekolah belanja ke pasar, pulang dari pasar melayani orang-orang yang belanja di warung, yang sarapan, yang beli ini beli ini. Setelah itu untuk masak untuk siang hari, untuk mereka makan. Orang-orang bekerja sudah pulang kerja, siang hari banyak orang di sini makan di warung. Sore lagi yang ada pesan ini segala macam. Tidak ada istirahat bagi saya. Tapi saya menikmatinya Bapak Ibu dulu. Karena saya selalu dapat uang. Tapi nyatanya begitu-begitu asa kehidupan ini, tidak ada yang berubah drastis. Punya segalanya, enggak. Itu duit itu diputar terus di warung itu. Seolah-olah saya tidak punya tabungan Bapak Ibu, habis aja gitu. Nah ternyata setelah suami saya berkata 2 tahun yang lalu, sudah hampir 2 tahun saya nggak dagang. Katanya udahlah berhentilah, nanti kau terlalu capek, ngurus anak-anak aja sekolah, ngurus rumah aja, nggak usah dagang lagi. Alasannya seperti itu. Tapi saya perasaan saya nggak ada pergerakan, saya nggak ada kegiatan, bosen lah apa. Tapi setelah kesini saya tahu panggilan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Oh, ternyata ini yang dipersiapkan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya memberikan hati untuk melayani Tuhan, saya lebih banyak waktu untuk berdoa, baca Alkitab, ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus rumah. Habis itu pergi ke gereja, pergi pelayanan jika ada persekutuan atau kaum ibu, saya ikutin. Ada 2 ini saya ikutin. Ternyata setelah saya sadar, oh ini rupanya yang sudah dipersiapkan Tuhan. Kalau saya berdagang terus, saya tidak akan bisa mengikuti ini. Ya, seperti itu. Jadi ada pilihan. Tanpa kita sadari, Tuhan itu mempersiapkan segalanya dalam kehidupan kita. Ya, menurut secara manusia saya tidak punya kegiatan, tidak punya pendapatan pribadi. Memang suami saya ngasih uang belanja kepada saya setiap bulannya, ya. Tapi tidak ada yang berubah. Saya warung, tabungan saya tidak banyak Bapak Ibu, karena hasil warung ini tidak pernah dikutak-atik oleh suami saya. Terserah saya mau bikin apa uang itu. Ternyata itu aja berputar-putar, capeknya minta ampun Bapak Ibu. Bukan saya tidak menghargai, tapi setelah saya kesini tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, ternyata sudah Tuhan aturkan semuanya. Ya, seperti itu. Banyak hal-hal pilihan yang kita ambil sepertinya salah. Ternyata kalau kita menyadari itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tetap berjalan dalam kehidupan dalam firman Tuhan, ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terpetik dalam hati kita, sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Itu bagi orang yang peka akan suara Tuhan, suara panggilan Tuhan. Makanya kita jangan kompromi. Bukan saya tidak punya dosa Bapak Ibu, saya manusia.
hidup di dunia ini penuh dengan kesalahan. Selalu ada kesalahan, tetapi saya selalu berubah, bertobat. Bertobatan yang sejati maksudnya kalau kita melakukan suatu kesalahan sekali, jangan kita masuk lagi kepada lubang yang sama, kesalahan yang sama, kita terikat di situ. Beranjaklah dari situ, keluar dari situ. Ya, tinggalkan kompromi. Pilihlah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita sedang hidup dalam ketaatan atau sedang berjalan dalam pilihan yang salah. Hari ini pikirkan Bapak Ibu Saudara. Oh, ya, kita tidak bisa menutup diri. Ya, Tuhan tidak menutup pintu selain ada jalan